Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you today? Today's lesson is fikih. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran fikih. Before starting our lesson today, let's read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will learn about the wisdom behind ablution. Hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah dari berwudu. Our religion orders us to wash certain parts of the body, ablution, before standing in the presence of Allah. The aim here is not only cleaning these organs from visible dirt and dust, but also from the spiritual and invisible impurities of the sins we have committed and asking forgiveness and repentance. Besides, there are deep wisdom behind the order of washing this part of body. Agama kita memerintahkan untuk mencuci bagian tubuh tertentu atau berwudu sebelum berdiri di hadapan Allah. Tujuannya di sini tidak hanya membersihkan organ-organ ini dari kotoran dan debu yang terlihat, tetapi juga dari kotoran spiritual yang tak terlihat, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dan meminta pengampunan dan pertaubatan. Selain itu, ada kebijaksanaan mendalam di balik tata cara mencuci bagian-bagian tubuh ini. Washing the parts of body in ablution contains wisdom, both hissi or physical and maknawi or abstract. Membasuh bagian tubuh dalam wudhu mengandung hikmah, baik hissi berupa hikmah fisik maupun maknawi atau yang abstrak. The wisdom in hissi or physical. Hikmah hissi atau hikmah yang berupa fisik. Number 1, washing the palms of the hands. Yang pertama, yang nomor 1 yaitu mencuci telapak tangan. Both hands are the most often used in daily activities. Often touching objects, the hands should always be clean from all kinds of dirt and bacteria that can harm health. Kedua tangan paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Seringkali menyentuh benda. Tangan harus selalu bersih dari segala jenis kotoran dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan. Number 2, gargling. Yang nomor 2 yaitu berkumur. The mouth is cleaned by gargling because it smells bad due to the food that enters between the teeth. In addition, by gargling, it will be known the condition of the water to be used for ablution, whether it has changed from its original nature or not. Mulut dibersihkan dengan cara berkumur karena baunya tidak sedap akibat makanan yang masuk di sela-sela gigi. Selain itu, dengan berkumur akan diketahui kondisi air yang akan digunakan untuk berwudu, apakah sudah berubah dari sifat aslinya atau tidak. Number 3, istinshaq. On inhaling water. Yang nomor 3 yaitu istinshaq atau menghirup air. Istinshaq functions to remove dirt and dust stuck in the nose. In addition, it is also to smell the water, whether it has changed from its original nature or not. Istinshaq berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel di hidung. Selain itu, juga untuk mencium bau air apakah sudah berubah dari sifat aslinya atau tidak. Number 4 is washing face. Yang nomor 4 yaitu membasuh wajah. Washing the face is useful for removing sweat and dust so that the face becomes clean. Membasuh wajah bermanfaat untuk menghilangkan keringat dan debu sehingga wajah menjadi bersih. Number 5, washing both hands up the elbows. Yang nomor 5 yaitu mencuci kedua tangan sampai siku. Hands to elbows are part of the body that are often exposed, so they are prone to dirt and need to be cleaned. Mencuci tangan sampai siku merupakan bagian tubuh yang sering terpapar, sehingga rawan terkena kotoran dan perlu dibersihkan. Number 6, washing part of head. Yang nomor 6 yaitu mengusap sebagian kepala. The head is usually a place for sweat to come out of the pores, so it needs
to be wiped. Kepala biasanya menjadi tempat keringat keluar dari pori-pori sehingga perlu diusap. Number 7 is whipping two ears. Yang nomor 7 yaitu mengusap kedua telinga. Whipping both ears serves to remove dirt, which then stick to the ears. Mengusap kedua telinga berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang kemudian menempel di telinga. Number 8, washing feet up to ankles. Yang nomor 8 yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. 2 feet are parts of the body that are often exposed to dirt. Sometimes even an unpleasant odor appears from the feet when using shoes. Because of this, the dirt and odors need to be removed by washing both feet. Membasuh kedua kaki merupakan bagian tubuh yang sering terkena kotoran, bahkan terkadang muncul bau tak sedap karena dari kaki saat memakai sepatu. Karena itu, kotoran itu sering menempel di kaki. The wisdom in maknawi. Hikmah maknawi. Number 1, washing hands is useful for washing away sins committed by hands. Hikmah yang nomor 1 yaitu mencuci tangan bermanfaat untuk menghapus dosa yang dilakukan dengan tangan. Number 2, gargling to get rid of the sins of the mouth, namely gossiping, slandering, and so on. Yang nomor 2, berkumur untuk menghilangkan dosa mulut yaitu bergosip, fitnah, dan sebagainya. Number 3, whipping the ear to erase the sins of the ear, listening to useless and dirty words. Yang nomor 3 yaitu mengusap telinga untuk menghapus dosa telinga karena mendengarkan kata-kata yang tidak berguna atau kotor. Number 4, istinshaq or inhaling water because the nose sometimes smells unpleasant smell. Yang nomor 4 yaitu istinshaq atau menghirup air karena hidung terkena bau yang tidak sedap. Number 5, yang nomor 5, washing the face is useful for removing the sins of the eyes that have seen something prohibited. Yang nomor 5 yaitu membasuh wajah berguna untuk menghilangkan dosa mata yang sudah terlihat sesuatu yang dilarang. Number 6, washing both feet to get rid of the sins of the feet because it is used to step into places that are forbidden. Yang nomor 6 yaitu membasuh kedua kaki untuk menghilangkan dosa kaki karena digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Number 7, washing part of the head because the head does not immediately sin but only adjacent to the parts of body that commit the sin. Yang nomor 7, membasuh sebagian kepala karena kepala tidak langsung berbuat dosa, melainkan hanya berdekatan dengan bagian tubuh yang melakukan dosa. Answer the question. What is the wisdom in maknawi of gargling and washing face? Silakan dijawab pertanyaannya. Apa hikmah maknawi dari berkumur dan membasuh wajah? Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.